Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, berikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, tidak menyia-nyiakan setiap saat yang kita hirup di udara ini yang Allah berikan ini, apalagi ini di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Jangan disia-siakan dengan melakukan sesuatu yang sia-sia, dan anugerah yang Allah berikan kepada kita ini kita syukuri minimal dengan zikir, mengucapkan alhamdulillah. Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagian dari ayat-ayat itu diawali di bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sedikit kita merenungkan fungsi dan merasakan bagaimana pola kerja Al-Quran, sehingga Al-Quran itu merasuk di dalam jiwa seseorang, sehingga Al-Quran itu menjadi bagian dari kehidupan seseorang, sehingga Al-Quran itu menjadi karakter seseorang, dan Al-Quran tidak terpisah dari setiap aktivitas seseorang itu. Nah, di bulan yang penuh berkah ini, ya, kesempatan ini kita sedikit mengkaji. Ini kebetulan saya membaca di surat Yunus, ya, di tafsir Al-Jalalain, ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil alamin. Al-Quran, ya, yang kita baca, Al-Quran yang kita kaji, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, apalagi di era modern ini, kita mampu memahami Al-Quran itu sebenarnya dengan mudah. Ada media-media baik melalui media online maupun media cetak dan kitab-kitab yang kita kaji. Nah, Al-Quran itu yang dibaca oleh seseorang itu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Al-Quran itu datang bisa memberikan mau'idah. Setiap orang bisa membaca, setiap orang bisa mengkaji Al-Quran, dan Al-Quran masuk melalui jiwa seseorang, hati seseorang itu dengan mau'idah, sekedar sebagai nasihat-nasihat. Misalkan seorang memiliki masalah apa, kemudian dia membaca Al-Quran, dia ingin mengetahui apa, dia membaca Al-Quran, ya sudah sebatas sebagai mau'idah. Mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran yang dibaca oleh seseorang itu menjadi shifaa'ul lima fis sudur. Ia tidak hanya membaca, dia merenungkan isinya, dia kemudian meresapinya, sehingga hatinya ini tersentuh, tergerak. Di dalam hatinya kemudian ada rasa kedamaian, dan dia mampu merasakan makna demi makna, kandungan demi kandungan yang dia kaji. Sehingga di sini Al-Quran masuk di dalam jiwanya sebagai syifa'ul lima fis sudur. Ada Al-Quran itu ketika dibaca wahudan, menjadi petunjuk. Ada orang yang ingin mengkaji Al-Quran, tidak hanya mendapatkan nasihat-nasihat, tidak hanya hatinya tersentuh dan tergerak, tetapi dia ingin melakukan, mengamalkan apa yang ia baca. Wahudan, maka Al-Quran di sini pola kerja yang bisa kita pahami adalah wahudan, sebagai petunjuk. Dan ini tidak semua orang mampu. Banyak orang yang ingin belajar Al-Quran, dia hanya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, tapi hatinya tidak tersentuh sama sekali. Ada yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, hatinya tersentuh,
dan ia berusaha mengamalkannya dan Allah memberikan kemudahan. Maka di sini Al-Quran sebagai hudan. Ada kemudian warahmatul lil alamin. Tidak hanya Al-Quran itu diamalkan, tetapi di dalam hatinya itu muncul rasa kedamaian, hatinya muncul ingin selalu bersama dengan Allah, ingin selalu membaca Al-Quran, kemudian di dalam mengimplementasikan atau mengamalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu, dia memberikan manfaat bagi yang lain. Rahmatal lil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian jika seseorang sudah pada fase rahmatul lil alamin, maka Allah menyampaikan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jika seseorang ketika mengamalkan Al-Quran, Al-Quran sudah menjadi bagian dari kehidupannya, setiap permasalahan dia mampu menggali dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, katakan Muhammad, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Dengan Al-Quran yang ada di dalam dirinya itu mampu memberikan rahmat bagi semuanya. Fabidzalika falyafrahu. Oleh sebab itu orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam kesehariannya itu mengamalkan Al-Quran mulai dari lubuk hatinya, mengamalkan dengan seluruh anggota badannya, falyafrahu, maka orang itu akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu huwa khairum mimma yajma'un minad dunya, seluruhnya. Kalau di dalam tafsir ini, apapun yang dikumpulkan di dunia itu tidak ada artinya jika dia itu mampu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang kita sampaikan ini di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 sampai 58 ini adalah gambaran bahwa Al-Quran itu tidak semuanya Allah memberikan rahmatul lil alamin, tetapi diberikan kepada seseorang dengan nilai-nilai khusus. Contoh, ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia membaca Al-Quran, dengan ujian itu kemudian membaca Al-Quran bahwa di situ ada perintah Allah sabar. Dia membaca, kemudian dia mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesabaran. Insya Allah Al-Quran itu menjadi bagian dari kehidupannya. Warahmatul lil alamin. Itu satu kata. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bonus pahala, memberikan bonus keberkahan-keberkahan, rahmat berlimpah ruah di bulan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil secuil manfaatnya dengan membaca Al-Quran, dan insya Allah disinilah pintu rahmat Allah terbuka. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah pahala kita dapatkan, manfaatnya kita dapatkan, dan insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan ini membawa rahmatul lil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pesantren Waqiah kajian Ramadan ini mudah-mudahan memberikan manfaat barokah. Tetap setia dengan channel kami dan insya Allah ada mutiara-mutiara hikmah yang kita dapat bersama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Para lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.